Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Putra Pratama ditemani dengan rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan membahas hasil capaian dari evaluasi kinerja program gizi yang ada di UPTD Puskesmas Banjaragung, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024. Adapun tujuan dari evaluasi ini, yang pertama adalah menilai capaian indikator program gizi tahun 2024. Yang kedua adalah membandingkannya dengan SPM atau RPJMD. Yang ketiga, mengidentifikasi indikator program gizi yang belum optimal serta menyusun rekomendasi perbaikan program gizi. Adapun sumber data yang digunakan dalam evaluasi ini yaitu yang pertama adalah laporan gizi UPTD Puskesmas Banjaragung tahun 2024 yang diperoleh dari sistem pencatatan dan pelaporan gizi. Yang kedua adalah profil kesehatan Provinsi Lampung dari tahun 2020 hingga 2024. Yang ketiga adalah rujukan dari Kementerian Kesehatan sebagai data pembanding, dan yang terakhir adalah laporan SSDI. Nama saya Sumardi Wibowo. Saya adalah mahasiswa dari S1 Kesehatan Masyarakat. Kebetulan saya juga sebagai pekerja atau tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Rawatina Banjaragung, di mana Puskesmas Rawatina Banjaragung ini terletak di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, di mana Puskesmas Rawatina Banjaragung ini memiliki 7 wilayah kerja, 7 desa wilayah kerja. Ada Desa Banjaragung, Desa Gedung Harapan, Desa Margo Lestari, Desa Margodadi, Desa Margomulyo, dan Desa Sidodadi Asri. Untuk jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Rawatina Banjaragung ini ada sebanyak 22.400 kurang lebihnya sebanyak itu. Untuk jenis-jenis kegiatan yang biasa kami laksanakan atau kegiatan rutin yang kami laksanakan itu ada kegiatan dalam gedung dan luar gedung. Untuk di dalam gedung itu bersifat pelayanan medis dan juga ada konsultasi, terutama ada pelayanan konsultasi gizi. Kemudian untuk pelayanan yang luar gedung itu ada juga untuk pelayanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak sekolah, ya ada pelayanan gizi masyarakat. Permasalahan gizi di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024 masih didominasi oleh underweight 13,4% dan stunting 10,4%, yang menunjukkan adanya masalah gizi kronis dan kurangnya asupan jangka panjang pada balita. Wasting 7,2% mengindikasikan masih terdapat kasus kekurangan gizi akut. Pada kelompok ibu K, ibu hamil 5,0%. Dan anemia ibu hamil 3,5% yang menunjukkan resiko gizi ibu yang dapat berdampak langsung terhadap kesehatan janin dan bayi. Sementara itu, BBLR sekitar 1,7% relatif lebih rendah namun tetap perlu diwaspadai. Kondisi ini menjadi acuan pembanding dalam evaluasi kinerja program. Tren permasalahan gizi di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi. Prevalensi stunting menurun tajam pada tahun 2022 sebesar 9,9%, namun kembali meningkat dan relatif stagnan hingga 2024 sebesar 10,4%. Underweight sempat menurun pada tahun 2022 sampai 2023, tetapi kembali meningkat kembali pada tahun 2024. Sementara itu, wasting cenderung stabil dengan perubahan kecil setiap tahunnya. Tren ini menunjukkan perbaikan telah terjadi, namun belum konsisten sehingga diperlukan penguatan intervensi di tingkat puskesmas. Selama periode 2022 sampai 2024, permasalahan gizi ibu dan bayi di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan kecenderungan yang perlu perhatian. Kasus KEK pada ibu hamil mengalami peningkatan cukup nyata dari 3,78% di tahun 2022 menjadi 5,4% di tahun 2024. Sementara anemia ibu hamil relatif tinggi dan
stabil meskipun sedikit menurun pada tahun 2024. Di sisi lain, BBLR cenderung stagnan pada kisaran 1,4% sampai 1,7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah gizi kondisi ibu hamil masih menjadi tantangan utama dan memerlukan penguatan intervensi gizi spesifik sejak masa kehamilan di tingkat puskesmas. Kemudian, data tren permasalahan gizi di UPTD Puskesmas Banjar Agung di tahun 2021 sampai 2024. Grafik menunjukkan bahwa selama periode 2021 sampai 2023, prevalensi stunting menurun dari 22,88% di 2021 menjadi 3,23% di tahun 2023. Namun, meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi 7,84%. Underweight cenderung menurun dari 2,77% di tahun 2021 menjadi 5,9% di tahun 2023, lalu meningkat signifikan pada 2024 menjadi 5,69%. Sementara itu wasting meningkat bertahap dari 1,85% di tahun 2021 menjadi 4,5% di tahun 2023. Dan menurun kembali pada tahun 2024 menjadi 2,5%. Peningkatan stunting dan underweight pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya evaluasi kualitas intervensi gizi yang telah dilaksanakan. Data jumlah kasus ibu hamil dengan KEK dan anemia di UPTD Puskesmas Banjar Agung tahun 2021 sampai 2024. Grafik menunjukkan bahwa kasus gizi ibu hamil di UPTD Puskesmas Banjar Agung selama tahun 2021 sampai 2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2024. Kasus KEK ibu hamil tercatat sebanyak 57 kasus pada 2021, menurun menjadi 41 kasus pada 2024. Kemudian meningkat kembali menjadi 45 kasus pada 2023 dan mencapai 59 kasus pada 2024. Sementara itu, anemia ibu hamil menunjukkan tren peningkatan yang lebih nyata dari 22 kasus di 2021 menjadi 35 kasus pada 2022, sempat menurun menjadi 28 kasus pada 2023 dan meningkat tajam menjadi 69 kasus pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah gizi ibu hamil, khususnya anemia, masih menjadi tantangan dan memerlukan penguatan screening, suplemen zat gizi, serta edukasi gizi secara berkelanjutan. Nah, faktor penyebab masalah itu yang pertama ada pola asuh dan empati belum sesuai. Yang kedua ada rendahnya pengetahuan gizi ibu dan keluarga. Yang ketiga ada konseling posyandu belum optimal. Yang keempat ada faktor sosial ekonomi dan PHBS. Dan yang terakhir ada PMT belum rutin dan berkelanjutan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai upaya dan intervensi yang sudah dilakukan. Upaya yang telah dilaksanakan itu meliputi ada 5 poin. Yang pertama adanya PMT pemulihan dan penyuluhan, kemudian adanya konseling PMPA, kemudian adanya kunjungan rumah bumil KEK dan balita bermasalah. Kemudian yang keempat adanya inovasi jembatan emas, dan yang terakhir adanya kerjasama lintas sektor dan dana desa. Kemudian adanya indikator kinerja program gizi pada UPTD Puskesmas Banjar Agung itu meliputi 4 poin. Yang pertama adanya status gizi balita meliputi stunting, wasting, dan underweight. Kemudian ada yang kedua, ada status gizi ibu hamil meliputi KEK dan anemia. Kemudian yang ketiga adanya pelayanan gizi, itu meliputi DTD pada ibu hamil, vitamin A pada balita, IMD dan ASI eksklusif. Dan yang terakhir adanya pemantauan pertumbuhan D atau DES dan NAD. Grafik capaian indikator program status gizi balita UPTD Puskesmas Banjar Agung tahun 2024 menunjukkan adanya perubahan capaian dibandingkan periode sebelumnya serta pencapaian terhadap target RPJMD. Indikator stunting capaian sebelumnya tercatat 3,23 meningkat pada tahun 2024 menjadi 7,84%, namun masih tetap melampaui target RPJMD kurang dari 14%.
Indikator underweight menunjukkan kenaikan dari capaian sebelumnya 5,09% menjadi 5,69% pada tahun 2024 dan tetap melampaui target kurang dari 12%. Sementara itu, Wasting mengalami penurunan dari 4,05% pada periode sebelumnya menjadi 2,5%. Pada tahun 2024 tetap melampaui target kurang dari 7%. Secara keseluruhan, capaian program gizi balita pada tahun 2024 tercapai dengan seluruh indikator dengan perbaikan nyata pada Wasting, namun peningkatan pada stunting dan underweight perlu menjadi perhatian dan fokus penguatan intervensi gizi selanjutnya. Distribusi kasus stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjar Agung tahun 2024 menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok antar desa. Prevalensi stunting tertinggi ditemukan di Margo Lestari sebanyak 10,99% dan Sido Sari Asri sebanyak 10,15%, diikuti Margo Rejo 9,59% yang menunjukkan wilayah-wilayah tersebut sebagai prioritas utama penanganan stunting. Sementara itu, Gedung Harapan 7,86% dan Margodadi 6,25% berada pada kategori sedang. Sedangkan wilayah Margomulyo 5,09% dan Banjar Agung 4,7% menunjukkan prevalensi yang relatif lebih rendah. Desa dengan prevalensi tertinggi menjadi prioritas lokasi intervensi gizi berbasis wilayah pada tahun berikutnya. Grafik ini menunjukkan sebaran kasus anak dengan berat badan kurang atau underweight di wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjaragung tahun 2020. Terlihat bahwa kasus underweight tidak merata di setiap kelurahan. Wilayah dengan kasus underweight tertinggi adalah wilayah Margorejo sebesar 3,95%. Kemudian adalah wilayah Margomulyo 3,83%. Selanjutnya adalah wilayah Banjar Agung 3,46%. Artinya di wilayah-wilayah tersebut masih cukup banyak anak dengan berat badan yang belum sesuai dengan usianya, sehingga perlu perhatian khusus. Untuk wilayah dengan kasus terendah adalah wilayah Gedung Harapan 0,99%. Selanjutnya adalah wilayah Margodadi 1,14%. Kemudian adalah wilayah Sido Asri 1,6%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemantauan dan pemenuhan gizi di wilayah tersebut relatif lebih baik. Namun tetap perlu dipertahankan. Yang patut kita apresiasi dan dapat dijadikan contoh best practice adalah wilayah Gedung Harapan, karena memiliki prevalensi angka kasus yang paling rendah. Grafik berikut menunjukkan kondisi status gizi ibu hamil di wilayah Puskesmas Banjar Agung tahun 2024, khususnya terkait kekurangan energi kronis KEK dan anemia. Untuk KEK pada ibu hamil, terlihat angkanya 16,3%, sementara target yang diharapkan kurang dari 10%. Artinya, masih cukup banyak ibu hamil yang kekurangan asupan gizi, sehingga kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama. Untuk anemia pada ibu hamil, angkanya 18,55%. Walaupun sudah berada di bawah target RPJMD yaitu 23%, angka ini masih tergolong cukup tinggi dan dikhawatirkan berdampak pada kesehatan ibu dan janin. Jadi, meskipun capaian pencegahan kejadian anemia telah memenuhi target, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian anemia tetap diperlukan agar prevalensinya dapat terus ditekan secara berkelanjutan. Capaian indikator program pelayanan gizi ibu dan balita UPTD Puskesmas Banjar Agung tahun 2024 menunjukkan kinerja yang relatif baik. Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil mencapai 100%, melampaui target RPJMD sebesar 98%, yang menunjukkan optimalnya pelaksanaan program suplementasi zat besi pada ibu hamil. Cakupan pemberian vitamin A pada balita juga mencapai 100%,
lebih tinggi dibandingkan target RPJMD 95%, menandakan keberhasilan pelayanan gizi balita. Pada indikator inisiasi menyusui dini (IMD), capaian program sebesar 95,64% telah melampaui target RPJMD 70%, menunjukkan komitmen yang baik dalam mendukung praktik menyusui sejak dini. Sementara itu, cakupan ASI eksklusif mencapai 89,24%, lebih tinggi dari target RPJMD 60%. Meskipun masih perlu diperhatikan dan tingkatkan kualitas pendampingannya. Secara keseluruhan, capaian indikator pelayanan gizi ibu dan balita tahun 2024 menunjukkan bahwa program pelayanan gizi di Puskesmas Banjar Agung berjalan efektif, namun tetap memerlukan penguatan edukasi dan pemantauan untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut. Berdasarkan capaian indikator program pemantauan pertumbuhan balita, cakupan balita ditimbang mencapai 92,74%, telah melampaui target RPJMD sebesar 90% yang menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan pertumbuhan balita melalui penimbangan di Posyandu telah berjalan dengan baik. Namun, pada indikator balita naik berat badan, capaian program mencapai 58,33%, masih jauh di bawah target RPJMD 95% yang mengidentifikasikan bahwa meskipun penimbangan tinggi, peningkatan status gizi balita belum optimal. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan tindak lanjut hasil pemantauan seperti konseling gizi, PMT, dan pendampingan keluarga, agar pemantauan pertumbuhan tidak hanya bersifat pencatatan, tetapi juga berdampak nyata peningkatan berat badan balita. Indikator yang belum mencapai target hasil evaluasi program gizi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian khusus. Angka stunting balita tercatat sebesar 7,84% dan mengalami peningkatan dari yang sebelumnya. Underweight balita berada di angka 5,69%, sementara untuk balita yang tidak mengalami kenaikan berat badan tercatat 58,33%, dan ini masih sangat jauh dari target yang telah ditentukan. Selain itu, KEK pada ibu hamil masih cukup tinggi, yaitu 16,3%, sementara anemia pada ibu hamil tercatat 18,55%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan gizi perlu diperkuat, terutama pada kelompok sasaran beresiko. Untuk rencana tindak lanjut program gizi difokuskan pada intervensi yang lebih tepat sasaran dan juga berkelanjutan. Upaya dilakukan melalui penguatan PMT pemulihan, konseling PMBA, serta pemantauan insentif balita beresiko, khususnya usia 0-23 bulan. Untuk ibu hamil dilakukan deteksi dini untuk KEK dan anemia, serta pendampingan konsumsi PMT dan tablet tambah darah, serta penguatan edukasi gizi.